Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di dalam diskusi virtual yang dilaksanakan oleh Puskapu. Sebelum acara ini kita mulai, saya ingin sampaikan kepada seluruh peserta bahwa Puskapu ini adalah sebuah lembaga kajian atau kepanjangannya adalah Pusat Kajian dan Advokasi Persaingan Usaha. Puskapu ingin berhikmat untuk penegakan hukum, kemudian advokasi, kemudian juga di bidang diskusi tentang persaingan usaha yang sehat dengan visi terwujudnya demokrasi ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan hampir seluruh stakeholder yang ada kaitannya dengan persaingan usaha di Indonesia, terutama sektor swasta, sektor BUMN, kemudian stakeholder yang lain, termasuk juga dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan insya Allah kita hari ini bisa mendatangkan juga salah satu komisioner dari Ombudsman RI sebagai bentuk pengawasan terhadap seluruh proses administrasi yang ada di pemerintahan maupun di swasta dan BUMN. Adapun judul daripada kita diskusi pada hari ini adalah kita coba menyoroti tentang tata kelola perizinan tambang di Indonesia. Kemudian judul kecilnya adalah peran legal opinion kejaksaan dalam legalisasi izin usaha pertambangan. Puskapu akan terus mengawal soal perizinan tambang di Indonesia ini supaya dia bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara dan masyarakat yang kita cintai. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini diskusi akan lebih menarik untuk kita simak secara bersama-sama, dan tentu kepentingan kita semua adalah bagaimana semua sumber daya yang ada di Indonesia ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada kita semua. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa seharusnya yang hadir di sini adalah Bapak Kepala Dinas, cuma karena bertepatan dengan ada job fit hari ini sehingga beliau menugaskan kami selaku untuk menyampaikan terkait materi yang kita diskusikan pada hari ini. Perkenalkan, saya Pak Muhammad Neng, sehari-hari sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara. Yang terhormat Bapak Jamdatun, kemudian Bapak Ketua PKPU, teman-teman dari Dirjen Minerba dan seluruh peserta Zoom meeting pada hari ini. Ingin saya menyampaikan bahwa terkait dengan LO ini, kami pertama menerima permohonan LO itu dari bulan April 2021. Pada dasarnya kami mendiskusikan dengan teman-teman seperti apa sih sebenarnya permintaan dari teman-teman mitra perusahaan ini terkait dengan LO. Karena sepanjang kami mengikuti terkait yang disampaikan tadi bahwa sejak tahun 2014 sampai 2020 itu memang kewenangan di provinsi untuk melakukan penataan izin usaha pertambangan. Nah, sejak Korsup KPK Februari 2014 itu kami mulai terlibat penuh dalam proses penataan perizinan ini, di mana pada saat itu data kami di Sulawesi Tengah kurang lebih 400 IUP yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, melalui tahapan-tahapan Korsup KPK dari Februari sampai 2019, tahapan-tahapannya kami final IUP itu di Sulawesi Tengah, IUP nikel, IUP logam, itu sebanyak 121 IUP, Pak, dari 400 sekian. Karena sepanjang 2014 itu kami dengan teman-teman di Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba melakukan rekonsiliasi secara ketat terhadap izin-izin yang ada ini. Sehingga pada saat ini kami diperhadapkan dengan permasalahan IUP ini karena
Sebenarnya kami sudah final dengan Kementerian SDM, data kami itu 121. Nah, bersamaan dengan terbitnya PP 26 tahun 2018, ada pasal 54 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yang memberi ruang untuk melakukan gugatan di PT UN dan di Ombudsman. Itu berjalan sekitar beberapa tahun, dan beberapa putusan-putusan di PT UN itu memenangkan para pemohon, terutama yang IUP-nya dicabut, yang IUP-nya tidak diserahkan. Data terakhir di kami bahwa terkait dengan TUN dan Ombudsman ini, kami sudah berdasarkan kewenangan yang sudah berakhir per tanggal 11 Desember 2020, kami sudah melalui surat gubernur, kami sudah berkirim surat kepada Dirjen Minerba terhadap seluruh dokumen dan data perizinan dan dokumen kami sudah serahkan sepenuhnya di sana. Harapan kami pada saat itu kami sudah tidak menangani hal-hal seperti ini. Cuma beriringan dengan itu, saya sampaikan tadi bahwa per Mei 2020 itu teman-teman melakukan bermohon kepada kepala dinas terkait permohonan LO ke Kejati. Nah, semua permohonan LO ini kami kompilasi dengan data rekonsiliasi. Nah, hampir secara keseluruhan IUP-IUP yang melakukan permohonan LO ini tidak terdaftar di database yang kami miliki. Maka pada saat kami mencoba melakukan permohonan LO kepada Kejaksaan Tinggi, kami mengurai bahwa saat ini Dinas SDM tidak memiliki kewenangan lagi. Nah, kemudian poin-poin yang kami sampaikan kepada Bapak Kejati, yang pertama, bahwa berdasarkan data rekonsiliasi tahun 2013 atau 2014, IUP ini tidak terdaftar. Itu. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa berdasarkan penyerahan dari Bupati kepada Gubernur sesuai dengan pelimpahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, bahwa IUP ini juga tidak terdaftar yang diserahkan Bupati kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur. Kami sampaikan semuanya. Kami urai lagi bahwa IUP ini masa berlakunya sekian, berakhir tahun sekian. Nah, kami urai secara menyeluruh fakta-fakta terhadap IUP tersebut, sehingga kami menyampaikan persoalan apa sih masalahnya IUP ini, sehingga kami menulis bahwa apakah IUP ini dapat diregistrasi di Minerba dengan kondisi 1, 2, 3 tadi di atas. Kami bersurat ke Kejaksaan Tinggi. Maka selanjutnya Kejaksaan Tinggi menerbitkan LO kepada Kepala Dinas SDM. Kami dalam posisi tidak mengevaluasi, ini cuma mengkompilasi data saja, tidak mengevaluasi data secara teknis, finansial, dan lain-lain. Setelah itu kami ada LO dari Kejaksaan Tinggi, kami mengirim by email ke Dirjen Minerba. LO tersebut lengkap dengan permohonannya dan LO dari Kejati. Kami awalnya khawatir sekali bahwa apakah LO ini diterima di Kementerian SDM, karena ini menurut kami hal baru. Tetapi karena ini terkait dengan Permen 26, ada garing lembaga terkait, kami kirim, kami by email. Saya dengan teman-teman di bidang mineral dan batu bara sangat bertanda tanya apakah ini diterima, karena ini hal baru. Rupanya teman-teman di Kementerian SDM menerima hal tersebut, menerima dengan menyampaikan surat kepada kami dan surat kepada pemohon bahwa berdasarkan evaluasi hasil yang kami berdasarkan permohonan LO itu yang kami lampirkan ke Dirjen Minerba, telah dilakukan evaluasi dan diminta kekurangan-kekurangannya termasuk dokumen teknik dan lain-lain. Setelah itu diproses teman-teman, dievaluasi teman-teman di Dirjen Minerba, saya merasa bahwa oh betul ini LO diterima. Ini LO diterima teman-teman di sana. Nah, setelah itu berdasarkan data yang disampaikan melalui surat surat Puskapu, bahwa itu memang data kami bahwa LO tersebut masuk dalam basis database Dirjen Minerba melalui MODI. Jadi kami berpikir bahwa ini
ini sangat bagus ini, karena kami sudah menyampaikan secara menyeluruh fakta-fakta IUP yang ada di kami, dan melalui legal opinion Kajati kami sampaikan ke Dirjen Minerba, dan masuk di Minerba, dan masuk di mana lagi nih, di basis database MODI. Nah, terakhir kami update bahwa saat ini kami sudah mengirim ke Dirjen Minerba itu kurang lebih 31 LO. Sampai hari ini yang masuk di MODI adalah 6, mungkin karena persoalan evaluasi perizinan, kewilayahan, dan lain-lain jadi bersoal. Ada teman-teman bertanya bahwa apa bedanya dengan LO dengan PT UN? Saya cuma menjawab bahwa saya melihat itu tidak ada bedanya karena tetap masuk di MODI. Itu Pak. Nah, dalam hal ini saya sangat berterima kasih atas adanya diskusi ini, bahwa mudah-mudahan ke depan ada pencerahan-pencerahan terkait proses ini. Kami waktu apalagi 1 bulan terakhir ini berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, yang tadinya permohonan LO itu ditujukan kepala dinas, 1 bulan terakhir ini sudah ditujukan kepada Bapak Gubernur. Permohonan ke Kejati, penyampaian ke Dirjen Minerba itu sudah harus Bapak Gubernur. Nah, kalau data yang ada di Puskap ini 59, sekarang ini Pak di kami sudah 69 yang bermohon dalam proses. 31 kami sudah kirim ke Dirjen Minerba, sudah 8 yang masuk. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa data kami final itu berdasarkan Korsup KPK dan rekonsiliasi itu 121, apalagi IUP mineral logam, ada 6 eksplorasi yang masih proses eksplorasi, kemudian ini proses ketambahan lagi data kami yang sudah masuk di MODI itu ada 8. Sehingga di kami sekarang ini posisi IUP ada 145. Saya pikir itu yang sementara saya sampaikan, selanjutnya serahkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.